Hai teman-teman Tari Indonesia, apa kabar Tari hari ini? Perkenalkan, nama saya Ajeng Sulaiman, saya seniman dan pengajar tari di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjadi host pada program Kabar Tari. Nah, Kabar Tari hari ini saya akan ditemani oleh teman saya yang bernama Fitria Ali Imran atau akrab dipanggil dengan Ira. Nah, kebetulan Ira ini terlibat dalam program Yayasan Seni Tari Indonesia yaitu Distance Parade beberapa bulan yang lalu, dan karyanya itu berjudul Limen. Nah, seberapa jauh atau bincang-bincang apa yang akan saya obrolin dengan Ira, itu akan menjadi pengalaman baru juga buat saya, karena terus terang saya baru aja nih kenal sama Ira, jadi saya juga excited pengen tahu lebih jauh tentang profesi dia. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang, saya sudah nyiapin beberapa profil singkat tentang Ira dan perjalanan dia, juga video tari yang berjudul Limen. Nah, buat teman-teman podcast yang sedang dengerin tapi juga pengen nonton videonya, bisa cek di kanal YouTube Seni Tari Indonesia. Oke, yuk kita saksikan dulu profil dan video tari Limen.
Nah, itu dia teman-teman video tari dengan judul Liman oleh Fitria Ali Imron. Nah, gimana? Menurut aku sih videonya itu menarik banget dan bagus banget. Jadi aku semakin penasaran, pengen ngobrol langsung sama Ira ya. Oke, halo Ira. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa. Gimana ya, Ajeng? baik ya. Ya, aku juga ya tetap slowly menjalani masa-masa pandemi ini, tetap dengan kegiatan aku sehari-hari. Nah, makanya aku excited banget aku dapat kesempatan buat wawancara beberapa seniman yang terpilih ya di acara Kabar Tari ini. Nah, salah satunya kamu, dan aku benar-benar baru kenal kamu sekarang dan cuman lihat profil kamu dan video tari kamu. Tapi menurutku kayak ini bakal jadi obrolan yang menarik juga sih malam ini. Kamu sendiri gimana lewatin masa-masa pandemi ini? Wow, gini ya Mbak, ketika sebelumnya saya mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada Seni Tari Indonesia, penyelenggara Seni Tari Indonesia. Terima kasih juga kepada Kak Ajeng telah mengundang saya untuk hadir di forum virtual ini untuk bincang-bincang. Dan ketika saya ditanya tentang masa pandemi, awalnya saya bingung. What will I do? Apa yang akan saya lakukan sehingga menjadi seniman yang tetap produktif, gitu ya. Karena masa lockdown yang mengharuskan kita tinggal di rumah, segala aktivitas yang dibawa ke rumah, itu membuat saya kesulitan. Apa yang harus saya lakukan? Membuat saya bingung, gitu ya. Dan saya sih sebenarnya terinspirasi dari beberapa teman, mungkin saya sebagai follower teman-teman di Instagram, saya sering melihat bagaimana mereka mengeksplorasi, bagaimana mereka tetap berproses. Dan saya pun terinspirasi dan ikut melakukan hal itu, bagaimana mengeksplorasi ruang-ruang kamar saya, ruang-ruang yang ada di rumah, seperti itu. Jadi, dan setelah beberapa lama saya mengeksplorasi sendiri, ada Distent Parade. Ada Distent Parade yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kerjasama dengan Seni Tari Indonesia. Nah, saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Dan alhamdulillah saya keterima dan karya saya masuk. Dan saya sangat bahagia Mbak. Soalnya kali ini mungkin kali pertama karya saya ditampilkan dan seluruh orang yang ada di Indonesia, seluruh seniman-seniman tari di Indonesia itu bisa melihat. Mungkin sebelum-sebelumnya saya mempunyai karya, tapi tidak begitu eksis gitu, tidak begitu kesempatan untuk dilihat itu, orang-orang itu tidak sama dengan penayangan pada saat seni tari Indonesia ini di Distent Parade. Seperti itu Mbak. Iya, dan kalau aku boleh bilang, aku tuh tulus banget mengapresiasi video kamu karena emang it's a well made video. Maksudku kayak aku bisa respect banget untuk seniman yang menyiapkan karyanya dengan kualitas yang nggak main-main. Juga kamu merhatiin banget dramatik yang pengen kamu hadir. Karena kan di sini kita bicara tentang dance film ya, gimana tari itu dibawa ke medium video, dan itu lumayan tricky bagi seorang koreografer yang biasa bekerja di luar medium video gitu. Dan tiba-tiba aku ngelihat karya kamu, aku cukup surprise karena nggak tahu, aku sangat tertarik aja, kayak engage banget gitu loh sama video kamu. Iya. Terus aku sempat baca sih sinopsis kamu, tapi mungkin teman-teman di video ini juga pengen denger juga dari kamu kayak latar belakangnya video ini tuh apa sih temanya, atau mungkin temuan apa yang pengen kamu hidupkan di dalam medium video ini.
Iya. Oke Mbak, gini, ini merupakan kesempatan pertama saya membuat tari secara virtual. Jadi saya pikir ini adalah kolaborasi antara videografer sendiri dan koreografer dan videografer. Yang mana saya katakan ini adalah kawin ya. Jadi ini merupakan, kalau saya akan bahasakan, ini merupakan anak pertama saya yang saat kawin, videografer dan koreografer, karena adanya kolaborasi di sini. Artinya saya sebagai koreografer sendiri tidak dominan bahwa seperti ini adalah karya saya, seperti ini gerakan saya, tapi juga ada masukan dari videografernya tersendiri gitu. Jadi saya pikir videografer ini merupakan sumber estetika baru yang hadir dalam karya yang saya buat ini, Mbak. Jadi saya tidak hanya bermain sendiri, tapi bagaimana kameramen itu juga ikut bermain di dalam karya saya. Seperti itu, adanya kolaborasi kayaknya ya. Dan karya ini limen, kalau dalam artinya limen itu kan di ambang batas, dia berada di antara, dia tidak di luar, dia tidak di dalam, tapi ada di tengah-tengah. Sebenarnya saya mengambil ini merupakan pengalaman saya pada saat masa pandemi, di mana kondisi lockdown yang mengharuskan kita berada di rumah, yang menetap di rumah, yang segala aktivitas dilakukan di rumah, study at home, work from home, dan ini merupakan sesuatu, ini sebenarnya menjadi sebuah masalah karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan saya yang mananya saya ingin beraktivitas di luar rumah, yang seperti biasanya, seperti sebelum adanya pandemi ini, dan kenyataannya saya masih di rumah. Nah, bagaimana saya harus tetap di rumah dan berpikir berdamai dengan diri sendiri, berpikir positif dan tidak panik. Nah, makanya sebenarnya saya ambil judul ini limen karena saya merasa berada di antara, posisi di tengah-tengah gitu, yang sangat sulit untuk keluar gitu. Karena harusnya saya berada di posisi di dalam rumah itu untuk menyelamatkan diri saya sendiri dan juga orang-orang yang saya sayangi, keluarga saya. Jadi mungkin karya ini tercipta dari situ, kegelisahan saya saat berada di rumah gitu. Ya, aku ngerasa karya ini sih sebenarnya sangat intim ya. Tapi kayak nggak tahu kenapa intim itu kamu hadirkan secara koneksi untuk yang nonton gitu, bukan kamu hadirkan di visualnya gitu. Dan aku nggak tahu cara membahasakannya gimana. Tapi itu kayak membuat aku kayak ingin terus-menerus ngelihat sampai video itu berakhir gitu. Apa ini juga terpengaruh dengan musik yang kamu hadirkan ya? Kamu mau cerita sedikit nggak tentang musiknya gimana? Iya Mbak. Ini spirit yang saya ambil ada spirit tradisi Bugis yang saya hadirkan di dalam karya ini. Ini benar-benar kuat dan saya mengambil spirit tari Pakarena. Pakarena itu gerakannya yang mengalun, lembut, namun musiknya menggebu-gebu, gitu. Di situ secara tidak sadar ada ketegaran, kesabaran hati dari penari ini sendiri saat mendengar musik bertalu-talu itu. Jadi ini kontras, yang mana gerakannya sangat lembut, sangat pelan. Mungkin bisa dilihat secara visual itu sangat pelan dan musiknya menggebu-gebu. Sebenarnya itu menggambarkan ketabahan, kesabaran hati seorang perempuan. Ini kan Pakarena ya Mbak. Karena saya mengambil spirit Pakarena itu sendiri. Ketika ditinggal, ini kan sejarah dari Pakarena. Ketika ditinggal suami berlayar. Seperti itu. Jadi ada kesabaran di dalam diri penari itu sendiri. Dan saya sih sebenarnya terinspirasi dari Pintu. Untuk karya limen sendiri ini saya terinspirasi dari Pintu. Karena Pintu itu menjadi saksi saat saya berada di dalam dan saat saya berada di luar.
pintu ini menjadi saksi saat saya keluar dan masuk di dalam rumah. Jadi itu sebenarnya Mbak intinya. Dan kenapa kalau orang bertanya, kok propertinya sapu, kenapa menggunakan sapu ya? Karena ya mungkin Mbak juga bertanya kenapa ada sapu di situ. Kalau sapu itu merupakan, menurut saya itu merupakan sumber apa sih? Simbol pembersih, dan kita kan menggunakan sapu untuk membersihkan diri. Bagaimana membersihkan pikiran-pikiran kita? Sapu saya letakkan di kepala. Itu bagaimana kita menyimbangkan pikiran, bagaimana tidak panik saat menghadapi pandemi ini, bagaimana tetap tenang gitu. Jadi kita berdamai dengan pikiran-pikiran kita. Dan sebenarnya ini juga ada filosofinya. Di mana-mana itu, termasuk di rumah saya itu, sapu diletakkan di belakang pintu rumah. Dan saya kan juga mengajar virtual ya Mbak. Saya melihat ketika saya melihat mahasiswa saya menari di dalam rumahnya pada saat itu, rata-rata ini hampir semua visual yang ditampilkan di rumahnya. Kalau misalnya tepat di belakang pintu mereka melakukan video atau perekaman, saya melihat ada sapu yang digantung di belakang pintu. Itu. Jadi ini merupakan sebenarnya di rumahku juga. Iya, seperti itu Mbak. Jadi saya terinspirasi untuk mengambil sapu sebagai propertinya gitu. Karena ini sangat berkaitan gitu. Merupakan sumber kebersihan, bagaimana kita selalu menjaga kebersihan sebelum masuk di rumah mungkin. Ini kan masa-masanya di mana kita harus selalu mensucikan diri, membersihkan diri, gitu. Gitu sih Mbak. Iya sih, sebenarnya menarik banget karena kan kalau ngomongin medium video pasti kan banyak kita lihat dance film gitu, pasti mereka memerlukan simbol gitu, dan simbol yang kamu hadirkan itu cukup kuat untuk dihadirkan di dalam visualnya. Makanya aku ngelihatnya kayak wow, terus udah gitu surprise juga kan orang pas nontonnya. Jadi aku kayak jadi semakin kayak langsung bisa punya imajinasi yang lain gitu di kepala aku ketika aku nonton gitu. Tapi ini simbol-simbol yang lain itu temuan kamu sendiri kan? Kalau kostum juga menurutku juga menarik sih sebenarnya perpaduannya. Iya. Yang kamu pakai. Iya. Kalau kostumnya sendiri itu kan merupakan selendang yang yang dibentuk menjadi baju. Itu merupakan kostum tradisi Bugis Bone yang namanya tarik pajoge. Tapi itu sudah kalau misalnya di tarik pajoge itu kostumnya sih sebenarnya ada yang seperti yang kayak kostum Betawi yang ada turun-turun di sini yang jumba yang kayak Cina gitu kan. Iya. Gitu. Sebenarnya kayak gitu untuk kostum pajoge sendiri, tapi saya suka dengan mungkin ini selera pribadi ya sendiri ya. Karena saya suka yang simple tapi simple tapi manis gitu kan. Dan saya coba mengambil baju gitu, cuman baju selendang yang dibentuk menjadi baju, juga sarung yang menjadi khas khas Sulawesi Selatan, sarung supra dengan kotak-kotak itu Mbak, kayak gitu. Iya. Pas banget sih semua perpaduannya menurutku. Tapi itu dari perspektif aku ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Tapi menurut aku kayak aku cukup fresh banget nonton video kamu, kayak aku ngeliat sesuatu yang kayak wow baru gitu. Oke, tadi kan kamu cerita kayak ini anak pertama kamu lah istilahnya gitu ya untuk dance film. Nah, ketika kamu melihat kembali video itu, perasaan kamu gimana sih? Karena ini pengalaman pertama kan pastinya. Iya Mbak, pengalaman awalnya sih saat saya melakukan gerakan ini semua biasa-biasa saja saya melakukan ini, seperti pentas, sepertinya tidak pentas gitu kan, kita melakukan perekaman seperti tidak pentas. Tapi ketika video saya ini ditampilkan di channel YouTube budaya saya,
pertama kali tuh Mbak, saya merasa deg-degan, dan itu udah keringat dingin gitu, udah keringat dingin. Ini seperti saya mentas di panggung besar, seperti mentas di panggung Robert Wilson yang benar-benar apa ya Mbak, mungkin di pikiran saya bahwa saya ditonton oleh banyak orang di Indonesia kayak gitu, penari-penari di Indonesia, dan itu membuat saya insecure, sangat tidak pede dengan apa yang saya tampilkan sebenarnya gitu ya. Jadi ini merupakan pengalaman pertama saya, dan ada perbedaan saat saya pentas secara virtual dan pentas di panggung konvensional. Seperti misalnya kalau di panggung konvensional itu saya bisa melihat respon dari penonton itu sendiri. Respon yang hadir dari penonton itu sendiri. Saya bisa merasakan apa sih namanya Mbak? Ini merasakan ruang-ruang yang hadir di panggung konvensional, dan melihat secara langsung tarikan nafas dari penari, seperti itu, tarikan nafas, keringat dari penari, bau tubuh mereka saat menari, itu semua terasa kalau di panggung konvensional. Nah, berbeda ketika saya menonton di melalui virtual sangat berbeda. Akan tetapi sebenarnya ada plus minusnya juga. Ada fokus-fokus tertentu yang hadir dari pertunjukan virtual itu sendiri yang tidak dapat dilihat melalui panggung konvensional. Nah, begitu juga ada fokus tertentu di panggung konvensional itu yang tidak dapat dilihat melalui virtual ini. Sebenarnya ada plus minusnya sebenarnya untuk pertunjukan ini. Iya. Dan juga kan kalau misalnya aku kebanyakan ngelihat video-video tari yang aku lihat gitu, mereka biasanya kan cuma satu angle aja, atau misalnya corner dan corner. Nah, kalau kamu secara nggak sadar itu dia 360 derajat kan, dia berputar terus kameranya. Jadi itu juga yang bikin kayak membuat yang nonton tuh kayak di bawah banget lah istilah. Berada di dalam. Kayak gitu. Iya, sip. Wah, ternyata obrolan kita di segmen ini menarik banget. Aku jadi nggak sabar kita lanjut ke segmen berikutnya. Tapi kayaknya kita mesti break dulu nih, biar kita nge-refresh lagi sambil lihat cuplikan karya-karya kamu yang lainnya dan juga foto-foto cuplikan. Oke, teman-teman, mari kita lihat sama-sama.
itu dia teman-teman, kita udah lihat cuplikan-cuplikan karya tari dan juga foto-foto pertunjukan dari Fitria Ali Imran. Nah, sekarang kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Ada beberapa pertanyaan yang bikin aku penasaran juga dengan Ira ya. Oke Ira, tadi kan kita udah ngomongin karya kamu di Distance Parade, bagaimana perasaan kamu ketika kamu berkolaborasi dengan videografer dan menciptakan dance film, bagaimana tari itu ditampilkan di dalam medium video tari gitu. Itu juga pasti merupakan pengalaman yang baru lagi buat kamu gitu, dan aku juga bisa ngerasain excitednya kamu ketika kamu ngobrol dengan aku tadi. Nah mungkin sekarang di segmen ini aku lebih pengen ngobrolin kayak profil diri seorang Ira gitu. Memang gak mudah gitu untuk menjadi seniman tari atau pengajar tari gitu yang jauh mungkin dari tempat kamu belajar dulunya ketika kamu meneruskan pendidikan kamu di Semarang gitu, terus kamu kembali lagi ke tanah kelahiran kamu, kemudian kamu melihat nilai-nilai tradisi sebagai pendekatan kamu gitu untuk materi-materi karya kamu atau mungkin materi pengajaran kamu gitu. Nah, apa yang bisa kamu share dengan kita ketika kamu melihat nilai-nilai tradisi sebagai sebagai metode mungkin dalam kamu melihat sebuah karya gitu atau menciptakan sebuah karya? Oke. Kalau dikatakan saya dan tradisi Bugis Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Bone, itu sebenarnya tradisi ini sudah melekat dengan saya sendiri, sudah sangat mendalam. Karena sejak saya lahir memang sudah ada sentuhan dengan tradisi Bugis. Baik melalui fisik maupun melalui lisan seperti itu. Dan saya juga ini juga dikuatkan. Saya hidup di lingkungan keluarga yang memang menganut nilai-nilai tradisi. Juga di daerah saya Kabupaten Bone juga masih kuat tradisinya. Jadi ini secara otomatis sudah ada di dalam diri saya sendiri. Sudah melekat. Ibaratnya orang mengatakan mendarah daging. Jadi ini sebenarnya memori tubuh yang melakukan itu, memori tubuh saya yang melakukan itu, sehingga setiap karya yang saya ciptakan itu selalu hadir rasa-rasa dari tradisi tersebut, tradisi Sulawesi Selatan. Karena semakin saya ingin lepas dari tradisi, nyatanya karya yang saya ciptakan itu semakin kuat ternyata nilai-nilai tradisi di dalamnya, seperti itu Mbak. Itu tidak bisa lepas sama sekali. Udah lekat kayaknya, udah ya. Iya. Oke, jadi kayak udah otomatis gitu ya, kayak mau melepas tema atau mau melepas bentuk, tapi malah jadi semakin kuat ketika kamu menciptakan lagi gitu. Iya. Ini sebenarnya memori tubuh kayaknya ya Mbak. Iya, memori tubuh, benar. Jadi kayak secara gak langsung gitu ya tubuh kamu bergerak di ruang yang berdekatan dengan nilai-nilai tradisi yang sudah kamu alami dari masa kecil di lingkungan keluarga. Jadi memang itu udah menjadi aura atau hadir secara otomatis. Iya, hadir secara otomatis. Ya aura ya. Nah, terus kan kayak aku pengen tahu nih kayak dapur mungkin nggak usah ngomong tentang koreografi, mungkin bisa ngomong tentang cara kamu menari juga bisa gitu. Aku kayak pengen tahu gitu, sudah sejauh apa sih kamu bereksplorasi dengan tradisi tersebut gitu, atau ada eksperimenkah yang sudah kamu coba gitu, kayak misalnya gitu kamu nginep di rumah warga mana gitu, atau kamu berinteraksi langsung secara sosial dengan masyarakat setempat, atau kegilaan apa yang udah kamu lakukan untuk eksplorasi atau eksperimen dengan tradisi kamu?
Ya, kalau ini sedalam apa saya melakukan eksperimen terhadap tradisi itu, sebenarnya saya hanya menggarap bagian dari permukaan atau kulit luar dari tradisi Buddhis itu sendiri. Dan itu pun saya masih memerlukan, masih harus belajar lagi, Mbak. Masih banyak yang perlu saya pahami. Saya belum berani untuk masuk ke terlalu dalam tradisinya. Ini pun masih kulitnya, masih permukaannya, dan saya pikir itu belum selesai untuk saya. Jadi itu saya masih harus belajar lagi. Kalau untuk gerakan sendiri, mungkin karena dari SMA, sebenarnya dari SMA saya belajar tari, bukan dari kecil. Dari SMA, itu awalnya saya suka nari itu karena kostum. Saya sangat suka dengan kostum tradisi. Apapun itu, mau dari kostum daerah Sulawesi Selatan, Jawa, dan lainnya. Saya tertarik dengan kostum itu, dan saya sangat ingin menggunakan kostum itu. Tapi kalau misalnya kostum tradisi di Sulawesi Selatan itu bisa digunakan kalau misalnya nari. Kalau kamu nari itu bisa menggunakan kostum ini. Kalau misalnya bukan acara tari itu susah untuk digunakan. Biasanya kalau kostum tradisi itu digunakan pada saat nari, pernikahan, dan acara-acara adat lainnya. Nah, kalau saya kan sendiri belum menikah, dan saya ingin merasakan kostum ini, kostum tradisi itu. Jadi, mau tidak mau saya harus masuk sanggar tari. Dan di situ saya belajar nari tradisi selama 3 tahun, dan akhirnya saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, mengambil jurusan tari. Dan ini tubuh saya masih tradisi. Ini masih saya katakan tubuh saya itu adalah rumah tradisi tari. Dan pernah pengalaman saya belajar nari Jawa misalnya, itu rasa-rasa tradisinya itu tidak bisa hilang. Tetap ada rasa tradisi dari Sulawesi Selatan, khas Pakarena, padahal kan ini tari Jawa ya. Dan itu sudah itu terbawa gitu, Mbak. Memang kayaknya sudah saya lepaskan ini rasa dari aura dari ini tradisi saya sendiri. Seperti itu, Mbak. Iya. Dan kalau misalnya yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya saya masih belajar untuk menciptakan koreografi atau komposisi tari, karena saya di dunia akademik tidak mendapat proses penciptaan secara detail. Saya tidak dituntut untuk menjadi seniman tari, tapi bagaimana saya bisa menjadi pengajar yang profesional, menjadi guru misalnya, menjadi guru tari, bagaimana saya melestarikan kebudayaan yang ada, bagaimana saya tetap menjaga tari-tari tradisi Sulawesi Selatan, seperti itu, Mbak. Jadi saya sebenarnya belajar menciptakan tari termasuk limen itu karena kebanyakan melihat video-video dari teman sendiri. Misalnya di Instagram, saya sering nonton ataupun di YouTube bagaimana sih sebenarnya teman-teman dari berbagai daerah ini menciptakan tari. Apalagi, Mbak, bisa saya sebut nama siapa yang inspirasi mungkin kayak gitu? Boleh, Mbak? Boleh. Ya. Seperti misalnya Cak Ayu Permatasari. Ya. Itu kan dari dia Jogja? menuang, dari Jogja, dari Lampung. Yang kebetulan kemarin saya dengan karya-karyanya, karena kalau pada umumnya itu kita menciptakan tari yang konvensional, mungkin kita hanya melihat bagaimana estetika geraknya, bagaimana keindahannya. Menggarap tari itu apa yang terlihat di permukaan, seperti itu. Nah, berbeda dengan Ayu sendiri. Kalau Ayu sendiri, setiap dia menciptakan tari, ada proses berpikir yang dituangkan, yang diberikan kepada penontonnya. Jadi kita menontonnya itu tidak serta-merta melihat gerakan tarinya atau keindahan dari tarinya, tapi kita berpikir, apa sih yang dilakukan ini? Apa sih? Kayak begitu, Mbak. Ada ide-ide yang dituangkan yang memang, yang menurut saya itu sangat cemerlang dan ya menurut saya itu keren. Dia mampu menciptakan tari yang tidak pada umumnya.
Nah, saya di sini mencoba juga menciptakan tari. Nah, karya Limen ini, saya mencoba menciptakan karya Limen ini sebenarnya belajar dari karya-karya Ayu seperti itu. Walaupun saya tidak pernah bertanya seperti apa, tapi saya hanya banyak nonton, banyak melihat. Seperti itu, Mbak. Oke. Oke, ternyata kamu juga punya seseorang yang menjadi inspirasi kamu juga ya, pastinya ya. Iya. Biasanya, oke. Aku juga sebenarnya juga beberapa tiap aku berkarya pasti aku juga nyari inspirasi dulu dengan idola-idola. Iya. Biar langsung ini otaknya cepet gitu berpikirnya kita harus bikin apa lagi gitu. Oke, terus apa tuh namanya? Walaupun kamu tadi nyampein ke aku kalau misalnya kamu itu masih dalam tahap belajar menjadi penata tari gitu, tapi poin-poin yang kamu share tadi itu sudah menurutku sudah menjadikan kamu seniman tari gitu. Jadi jangan khawatir, kita tidak usah memilah-milahkan. Aku melihat kamu tetap sebagai aku tetap melihat kamu sebagai seniman tari atas apa yang sudah kamu perbuat dengan tradisi Sulawesi Selatan sendiri gitu. Nah, mungkin dari misalnya dari katakanlah gampangnya kamu lagi ngajar gitu sebagai seniman tari, sudut pandang kamu ngelihat tradisi itu seperti apa gitu, maksudnya kayak apa yang bisa kamu bagikan gitu kepada kita yang nonton atau kepada mungkin murid-murid kamu gitu ketika kamu ngajar mungkin. Ya, simpel saja sih ya Mbak, karena menurut saya itu kalau tradisi, berbicara tentang tradisi itu merupakan kebiasaan yang diwariskan kepada generasi ke generasi seperti itu. Dan saya sebagai, ini kan tradisi itu melahirkan karakter sendiri, merupakan identitas daerah. Jadi ya, bagaimana saya sebagai seniman tari tetap mempertahankan dan memperkenalkan tradisi kepada masyarakat setempat dan masyarakat di luar juga, bagaimana tradisi di daerah saya seperti apa. Dan juga nih, apa sih Mbak, saya berusaha menghadirkan aura atau yang tadi dikatakan Mbak, aura atau rasa tradisi di setiap karya saya. Ya, semoga dengan orang-orang melihat karya saya itu apa sih, mengingatkan atau melihat kembali tradisi yang ada di daerah saya sendiri. Seperti itu Mbak. Mengingat kembali akar kita dari mana. Iya. Aduh, aku suka kadang suka gimana ya, suka pengen banget gitu jadi punya pengalaman seperti kamu yang dari kecil sudah dekat dengan tradisi dan budaya kan, karena aku bisa dibilang aku jauh dari elemen-elemen itu karena aku lahir dan besar di Jakarta gitu, dan juga kayak latar belakang aku juga mempelajari tari-tari yang klasik dari barat. Jadi ketika aku ngobrol gitu dengan orang-orang yang sudah dari kecil punya rasa yang turun-temurun, regenerasi, atau gimana kita selalu kayak melanjutkan tradisi kita ke generasi berikutnya, itu aku cukup amazed gitu. Karena itu emang harta karun yang paling berharga sebenarnya yang kita berharga ya. Oke. Nah, menarik banget nih, kita udah ngobrol dengan Ira, udah jauh banget latar belakang dia dan bagaimana dia melihat sebuah tradisi di dalam profesi dia sebagai seniman tari. Nah, mungkin kamu dari beberapa karya yang kamu sudah ciptakan atau kolaborasi mungkin yang pernah kamu terlibat, kamu punya pengalaman yang paling berkesan nggak dalam proyek apa? Pengalaman yang paling berkesan itu sementara ini kolaborasi dengan sutradara ternama, sutradara besar dunia, Robert Wilson, dalam karya Ila Galibo. Ya, itu merupakan sebuah kebanggaan Mbak, yang bisa berada di panggung besar
Teater Ila Galigo. Betul. Iya. Iya. Wah, itu mungkin bisa aku tanya di segmen berikutnya ya, pengalaman kamu. Iya bisa Mbak. Asik. Kalau kamu punya selain berkolaborasi dengan beliau, atau kamu punya karya yang paling berkesan nggak? Misalnya apa sih kayak capaian yang udah kamu buat yang kayak ya ampun nggak nyangka gitu gue pernah bikin itu gitu misalnya. Oh iya Mbak, ada sih satu karya. Ada. Iya, satu karya yang sebenarnya saya hanya main-main ya Mbak buat karya itu, bukan gimana ya. Ini kan ada mahasiswa yang minta karya workshop penciptaan tari. Nah, sebelumnya saya katakan bahwa saya itu sebenarnya tidak ahli dalam menciptakan tari atau membuat tari. Karena karena sebelumnya saya belum pernah mendapat pernah sih dapat Mbak, cuman itu kan bagaimana tari kupu-kupu, bagaimana tari ini sih penciptaan tari untuk tingkat SD, tingkat TK seperti itu. Iya, paham. Ya kayak gitu. Nah di sini bagaimana saya dipanggil sebagai pemateri workshop tari di salah satu kampus di Kabupaten Bone, dan saya melatih kurang lebih satu minggu melatih tari itu. Dan sebenarnya ini temanya, judulnya ini Parakang ini merupakan merupakan mitos makhluk yang ada di yang masyarakat Bugis percaya bahwa Parakang ini merupakan makhluk jadi-jadian yang kadang bisa menjadi manusia, kadang bisa menjadi seekor binatang ataupun menjadi buah-buahan seperti itu. Dan saya dari kecil sebenarnya saya mendengar cerita ini dari nenek gitu, dari mama. Kalau misalnya maghrib jangan keluar, nanti ada Parakang ini, kayak gitu. Itu sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti bagaimana kita tidak keluar rumah sebenarnya. Nah saya sebenarnya juga cari tahu bagaimana Parakang ini, bagaimana bukan wujud dari Parakang ini, karena saya sendiri ya Allah, semoga saya tidak pernah bertemu dengan Parakang ini gini. Tapi saya bertanya langsung kepada orang-orang, ternyata ada beberapa orang yang memang pernah melihat makhluk ini. Yang tadinya kita mengatakan bahwa ini adalah makhluk mitos, ternyata juga ada orang yang memiliki pengalaman yang pernah melihat langsung makhluk ini. Jadi Parakang ini sangat menyukai orang yang misalnya dalam menstruasi seperti itu, atau orang yang sedang hamil. Parakang makhluk itu sangat suka sangat suka. Bahkan itu yang mitosnya dia bisa ngambil yang lagi hamil, janin yang lagi janinnya, hamil, janinnya diambil. Kayaknya aku pernah dengar deh mitos ini, karena aku punya teman penari, dia anak Makassar. Iya benar Mbak. Mirip-mirip ceritanya kayak ini. Iya. Oke. Iya, memang seperti itu Mbak. Iya. Nah, makanya sebenarnya saya hanya menggarap tari apa yang terdengar gitu, apa yang saya baca. Misalnya saya menggambarkan di situ, itu sih sebenarnya dramaturginya yang kuat pada karyaku tersebut. Dramaturginya yang kuat. Iya, bagaimana saya menampilkan orang hamil, bagaimana saya menampilkan Parakangnya sendiri dengan wujud yang mungkin berasal dari imajinasi saya sendiri. Saya mau bentuk Parakangnya seperti ini, kayak gitu. Dan di situ juga tergambar di dalam karya tari saya. Dan waktu itu acara Festival Tari Mahasiswa Indonesia yang kebetulan diadakan di Makassar. Makassar sebagai tuan rumah, dan saya terpilih menjadi koreografer terbaik. Yang waktu itu yang saya ingat itu Mbak Melati Surya Darmo dan Mas Hari dari Surabaya. Mas Hari siapa ya namanya? Hari Lento. Ya, sebagai jurinya waktu itu. Dan saya terpilih menjadi koreografer terbaik.
Dan padahal kalau dipikir sih Mbak, saya hanya saya hanya menggarap apa yang terlihat, apa yang tervisualkan gitu, apa yang saya baca gitu. Jadi saya tidak menggarap biasanya kan kalau misalnya koreografer yang menurut saya yang keren itu yang seperti Ayu, dia selalu menggarap sesuatu di baliknya, misalnya sesuatu di balik Parakang itu, tapi saya apa yang terlihat seperti itu gitu Mbak. Oke, jadi ini karya tari kamu yang berjudul Parakang ini merupakan momen atau karya yang paling berkesan ya buat kamu ya. Kamu punya cuplikan videonya? Ada Mbak di channel YouTube saya. Oke, siap. Bagus kalau gitu. Kita teman-teman di Seni Tari Indonesia juga penasaran kan karya tari Parakang ini yang benar-benar berkesan buat Ira seperti apa. Yuk kita nonton cuplikannya dulu ya. Oke, let's go. Nah itu dia teman-teman cuplikan karya tari Parakang yang merupakan karya yang menurut Ira paling berkesan selama dia menciptakan sebuah karya. Nah kita udah sampai di segmen paling terakhir, kita lanjut lagi ngobrol bareng dengan Ira. Oke Ira, kita sekarang udah menuju closing bincang-bincang kabar tari nih, kayak nggak terasa banget ternyata obrolannya itu udah cukup panjang durasinya ya. Aku kira tuh kayak masih sebentar gitu, ternyata udah nyampe aja di segmen terakhir. Oke, kamu masih expect kan aku tanya-tanya gitu, kamu jangan capek ya sharing-sharing. Oke, nah di segmen 4 itu ya seperti biasa kan kalau penutup tuh aku pengen tahu kayak perspektif kamu, pandangan atau harapan dan lebih kayak ngomongin untuk generasi berikutnya gitu. Yang pertama kita nih mungkin yang jauh dari Sulawesi Selatan gitu pengen tahu gitu. Udah sejauh apa atau bagaimana keadaan ekosistem tari di Sulawesi Selatan? Ya, berbicara tentang ekosistem tari di Sulawesi Selatan, saya pikir belum sehat. Ya, kenapa saya mengatakan belum sehat? Ada beberapa rantai yang terputus. Kalau yang saya katakan ekosistem yang sehat itu ketika mampu melahirkan seniman-seniman tari yang produktif atau koreografer penari yang produktif dan masyarakat yang sangat mengapresiasi tari itu sendiri serta pemerintah yang mendukung serta memberikan fasilitas terhadap seniman tari itu sendiri dan karya-karyanya. Yang saya lihat kalau di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, mungkin karena ini dampak dari pandemi, sehingga menghambat para produktivitas seniman-seniman itu sendiri. Dan mungkin ada juga beberapa faktor lainnya yang kenapa sampai seniman di Kabupaten Bone itu hanya beberapa orang yang mungkin terbilang produktif. Seperti misalnya kurangnya motivasi mungkin ya Mbak, ini merupakan faktor kenapa terhambat produktivitas mereka, mungkin karena kurangnya motivasi. Dan untuk masyarakat, pandangan masyarakat terhadap karya tari itu, yang saya lihat di
di daerah saya itu masyarakat stereotype masyarakat itu masih menganggap tari itu hanyalah sebuah ritual atau hanyalah hiburan semata. Padahal kalau kita pikir tari tidak sesimpel itu. Tari itu tidak hanya terlihat secara tekstual, tidak hanya terlihat di permukaan saja, terlihat keindahannya saja. Tapi ada pesan-pesan yang diberikan dari karya-karya tari. Itu ada wacana yang memang harus didiskusikan melalui karya-karya tari. Seperti ini sebenarnya Mbak. Jadi sebenarnya yang berperan memberikan mengubah, bisa jadi mengubah mindset masyarakat di daerah saya itu sebenarnya melalui pendidikan, bagaimana kita memberikan pemahaman tentang tari itu sendiri. Karena yang saya pikir mereka hanya melihat apa yang terlihat, apa yang tervisualkan saja, seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya hanya untuk hiburan gitu. Jadi terus terang saja untuk di daerah saya berbeda dengan karena saya pernah ke Jogja, saya sering melihat adanya ruang-ruang pertunjukan yang memang dikhususkan untuk seniman untuk berkarya. Kalau di daerah saya itu belum ada Mbak, yang ruang-ruang pertunjukan itu. Nah, terus ini lagi untuk seniman sendiri, karena pandemi kemarin menghambat produktivitas para seniman, khususnya seniman hiburan, kayak gitu, seniman hiburan. Jadi kalau di daerah saya sendiri itu seniman itu bukanlah sebuah profesi, tidaklah dikenal sebagai profesi, tapi sebagai sampingan atau hobi, mungkin seperti itu Mbak. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa saya adalah seorang seniman seperti itu. Mereka mempunyai orang yang mencintai seniman atau pekerja seni biasanya memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Jadi sebenarnya ini juga merupakan salah satu rantai yang terputus ketika seniman di daerah itu tidak produktif. Nah, inilah saya katakan mengapa ekosistem tari di Kabupaten Bone khususnya itu masih tidak sehat, belum sehat. Yang seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih atas jawaban kamu yang Anas. Semoga ini bisa menggugah untuk orang-orang yang nonton video ini ya, dan melihat keadaan ekosistem tari di sana gitu. Bentar Mbak, ada lagi sebenarnya. Ya. Ini sedikit tambahan ya. Ini dan kurangnya juga di sini juga belum ada panggung pertunjukan yang memang memfasilitasi seniman untuk mengadakan membentuk sebuah karya dan kemudian dipertunjukkan, ini tidak ada. Dan di daerah saya itu berbeda dengan, bukan berbeda Mbak ya, karena saya mungkin ada pengalaman melihat pertunjukan di Jogja kemarin. Nah, biasanya kalau seniman selesai memperlihatkan atau mempertontonkan karyanya, selesai pertunjukan mereka akan melakukan diskusi. Kalau di daerah saya tidak ada yang seperti itu Mbak, belum pernah ada mengadakan diskusi setelah pertunjukan. Jadi setelah pertunjukan ya selesai, kayak gitu. Jadi tidak ada beda karya. Ya, sebenarnya diskusi itu penting juga ya. Itu juga melatih sebenarnya buat kita bisa ngomong. Biasanya tuh kayak koreografer tuh susah mendeskripsikan karyanya ke dalam lisan ya. Untuk ngomong itu susah. Kayak aku dulu waktu masih rutin berkarya juga, aku tuh kadang kalau ditanya gitu, diajak diskusi tuh aku kayak sebenarnya aku paham dengan karyaku, cuman aku nggak bisa membahasakannya. Iya. Ya itu sebenarnya pentingnya diskusi diri kita sendiri ya, dimana kita berhadapan dan ngomong langsung di publik atau sharing tentang karya kita gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi langkah awal kamu membuat kelompok gitu dari cuman obrolan-obrolan aja dulu, berdiskusi dulu gitu tentang benar karya Mbak, ya.
atau nonton karya-karya bareng dan diskusiin bareng. Nah itu mungkin jadi jadi langkah awal kamu gitu untuk infrastrukturnya yang mungkin masih berantakan dan belum sehat seperti kamu bilang itu ya. Iya. Tadi tuh aku lupa kita tuh mau ngobrolin tentang Robert Wilson ya. Nah mungkin aku pengen ngaitin pengalaman kamu bersama beliau, lalu kaitannya dengan ini kan kamu kan pengalaman kamu dengan sutradara yang namanya sudah diketahui oleh dunia, di mana karya-karya dia juga sudah menjadi tontonan yang punya standar dunia gitu. Kayak kita bisa ngelihat masa depan tari atau masa depan sebuah pertunjukan itu dengan melihat karya dia. Nah, bagaimana sudut pandang kamu sebagai orang yang pernah terlibat di dalam karya dia, lalu kamu kaitkan dengan masa depan tari untuk Indonesia misalnya, atau lebih kecil lagi untuk Sulawesi Selatan gitu? Iya, merupakan suatu kebanggaan saya bisa bergabung dalam karya Robert Wilson yang merupakan sutradara dunia, dan juga Ila Galigo merupakan naskah terpanjang di dunia. Ya, yang berada di naskahnya sekarang ada di Belanda, dan ini merupakan naskah dari Sulawesi Selatan sendiri, dan saya sangat bangga akan hal itu. Kalau waktu pertama kali ikut bergabung dalam pertunjukan Ila Galigo ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, yang mana saya tidak dapatkan di pertunjukan-pertunjukan yang lainnya. Mungkin ini dari segi saat latihan, saat focusing, ada kan focusingnya, dan pada saat run through. Karena di mana pada saat ini masih dalam proses latihan, belum proses gladi, itu kita sangat disiplin. Itu kita sudah menggunakan kostum dan make up. Padahal ini masih proses latihan. Dan ini kita biasanya berproses dari jam 8 pagi sampai tembus pagi lagi. Seperti itu, dan itu sangat tense banget ya. Dan itu tuh sangat luar biasa. Yang awalnya saya masuk di dalam pertunjukan Ila Galigo itu 10 kali masuk panggung. Saya 10 kali masuk panggung dan dengan kostum yang berbeda. Dan ini sebenarnya dengan kostumnya yang berbeda, dan saat ganti kostum itu tidak bisa melebihi dari 1 menit ganti kostumnya. Jadi bagaimana penari bisa ini ya Mbak, bisa sangat disiplin untuk latihan, bagaimana menggunakan bajunya, bagaimana menggunakan make-up-nya, dan ganti sanggul pun itu tidak bisa lebih dari 2 menit untuk ganti sanggul. Nah itu kan merupakan pengalaman banget ya, itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa Mbak. Pernah ya satu waktu, sedikit bercerita ya Mbak, ini pernah satu waktu dari jam 3 sore saya sudah menggunakan kostum, sudah menggunakan make up, ini untuk latihan focusing. Jadi ini latihannya dimulai setelah sholat maghrib. Saya kan masuknya, saya kebetulan berperan sebagai Tantri Abe, masuknya di scene ketiga. Nah, scene pertama pun dimulai. Dan scene pertama dimulai, setelah itu sudah menunjukkan pukul 10. Belum juga masuk scene 2. Setelah itu jam 1 baru masuk scene 2. Setelah jam 1 itu, selanjutnya jam 3 subuh, dini hari. Setelah itu masuk jam 5. Mbak, saya sudah dandan, sudah menggunakan kostum, sepotong tangan pun saya belum masuk di dalam panggung itu dalam malam di sampai jam 5 dini hari. Jadi setelah jam 5 latihan selesai. Gitu. Jadi waktu itu saya hanya menggunakan makeup dan kostum itu hanya untuk tiduran, dan tidurannya pun harus rapi. Soalnya kalau kusut, bajunya sedikit kusut itu kan dapat protes lagi. Wardrobe-nya ini gimana sih? Padahal kan artisnya sendiri yang begini ya. Jadi gitu Mbak. Ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi pernah juga suatu ketika itu karena 3 jam pertunjukan. Jadi bagaimana kita
Apalagi kalau kita yang tukang pipis. Seperti saya yang suka sedikit-dikit buang air kecil, sedikit-dikit buang air kecil. Ini sebenarnya pengalaman. Ini sebenarnya pengalaman konyol saya ya Mbak. Pengalaman konyol saya pada saat bergabung. Ini kan saya kan orangnya suka deg-degan. Apalagi pertama kali memerankan sebagai Tentri Abeng itu kan sedikit gugup gitu ya Mbak. Sedikit gugup dan selalu pengen buang air kecil kayak gitu kan, sedikit-sedikit buang air kecil. Nah, kita dalam waktu 3 jam itu saya pikir tidak ada waktu untuk ke toilet karena setelah SIM saya akan berlanjut lagi, SIM saya lagi kayak gitu. Dan apa yang saya lakukan? Saya pakai popok bayi. Ini sebenarnya pengalaman konyol yang saya share ya Mbak. Demi latihan disiplin ya, yang harus presisi. Apapun kita coba, nggak apa-apa. Ketika ditanya sama teman-teman, Ira, ini kamu, ini apa, popoknya berfungsi? Iya berfungsi. Mbak, aku berfungsi. Soalnya gimana Mbak, ini kan nggak ada waktu untuk buang air kecil dan karena itu merupakan pengalaman di hari pertama dan di hari kedua. Di hari ketiga saya sudah tahu timingnya saat saya masuk, timingnya saya saat saya keluar. Jadi saya sudah atur, oh ini saya menggunakan waktu 5 menit di sini, saya menggunakan waktu sekian di sini. Jadi untuk SIM ketiga dan untuk pertunjukan di hari ketiga dan di hari keempat itu saya sudah tidak menggunakan popok lagi karena mungkin tadi di awal saja ya Mbak, itu adalah pengalaman baru, jadi saya mengatur time. Jadi kayak gitu. Iya. Dan ini apa sih Mbak? Ini latihannya sangat disiplin dan untuk memerankan Tentri Abeng sendiri itu tidak mudah. Saya berapa kali di-cut, berapa kali dikeluarkan Ira diganti dengan teman saya yang sebagai understudy juga gitu, sampai akhirnya 1 hari sebelum Robert Wilson datang. Ini kan prosesnya lama Mbak, berbulan-bulan. Jadi latihan di Makassar sebulan, latihan di Bali sebulan, seperti itu. Dan 1 hari sebelum Robert Wilson datang baru ditentukan perannya. Dan itu sangat apa ya Mbak, gimana sih kalau kita selalu berdua masuk panggung itu untuk memerankan peran tokoh yang sama gitu kan. Saya dan understudy itu selalu berdua masuk panggung, di mana-mana berdua, dan itu kondisi dan posisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan, di mana-mana saya harus berdua, melakukan gerakan ini harus berdua. Pernah saya menyerah, kalaupun bukan saya nggak usah, yang penting saya tahu posisi saya, walaupun saya penari yang biasa saja atau penari-penari Mbak, bukan tokohnya, saya sih sebenarnya terima saja Mbak, karena yang penting peran saya jelas gitu, mau tokohnya mau bukan, mau penari biasa saja, itu kan saya terima aja Mbak. Tapi karena itu memang saya dituntut untuk melakukan selalu berdua di tempat yang sama, itu sangat-sangat tidak menyenangkan Mbak. Dan akhirnya dan itu saya lakukan selama berbulan-bulan Mbak, karena karena kadang saya dikeluarkan, kadang diambil lagi, kayak gitu. Jadi tidak mudah untuk menempati. mental banget ya. Mental banget Mbak. Iya, paham. Awalnya saja saya sudah dikasih peran Tentri Abeng ini. Awalnya saya sudah dikasih peran, dan setelah coach saya menentukan siapa-siapa yang berperan dalam teater ini, nama saya tidak ada. Padahal sebelumnya nama saya ada, gitu kan? Dan karena saya belajar dari pengalaman 2011, saya pikir ini adalah bagaimana saya harus mentalnya kuat gitu. Karena saya sudah bilang kalau sebelum saya kuliah di Makassar itu kan saya orangnya tradisi banget Mbak. Nari cuma itu nari penyambutan, nari ini
Dan setelah ada seleksi Ila Galigo, saya kan khasnya tari daerah di Kabupaten Bone. Dan di situ bagaimana saya dituntut untuk menjadi memerankan tokoh-tokoh atau memerankan penari yang berbeda dengan gaya gerak dari Kabupaten Bone ini, dari tradisi Kabupaten Bone ini. Jadi saya pernah nangis loh Mbak, karena saya tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yang saya anggap itu sulit, karena belum ada pengalaman ketubuhan, gitu, belum ada pengalaman ketubuhan saat itu. Jadi beberapa kali saya ditegur dengan asisten sutradaranya, dan itu saya pikir itu tes mental untuk saya. Dan jadi ketika ya di 2018 kemarin itu saya pikir penolakan saya berapa kali ditolak menjadi Menteri ABENG, saya pikir juga ini adalah tes mental. Jadi ya saya ini ya, saya berusaha untuk tetap tegar, tetap kuat sampai akhirnya ditentukan pemerannya siapa. Oke. Iya. Dan sebenarnya kemarin kan saya ada peran sendiri, bukan dari ABENG. Saya memerankan sebagai di situ ada Spirit Lady. Spirit Lady adalah putri yang muncul dari laut yang diiringi dengan lilin-lilin seperti itu Mbak. Nah karena waktu itu saya tidak hafal gerakannya, sebenarnya saya tidak hafal gerakan waktu itu Spirit Lady, tapi saya hanya menggunakan rasa pada saat itu. Dan kebetulan angin sepoi-sepoi, kayaknya suasananya yang sangat mendukung, angin sepoi-sepoi dengan suara khas dari pemusik itu sendiri. Saya fokus melakukan gerakan itu. Iya. Iya. Jadi itu kayak banyak banget pengalaman yang kamu lewatin ya ketika kamu berproses di Ila Galigo. Itu merupakan kayak journey yang paling breakthrough mungkin ya di kinerja kamu sebagai seorang seniman atau sebagai pekerja seni ya. Jadi kayak pengalaman itu kayak bisa bikin kamu kayak ngeliat lagi tentang sebuah pertunjukan, proses di dalamnya, dan seberapa jauh kita harus melewati proses-proses disiplin untuk menciptakan hal yang maksimal mungkin ya. Iya. Nah, nggak terasa banget ini udah jauh dari durasi obrolan kita, dan kayaknya kan banyak banget yang belum aku tahu tentang diri kamu. Jadi mungkin kita ngobrol lanjut sendiri berdua kali ya, tentang perjalanan kamu. Berdua curhat-curhatan, dan aku rasa teman-teman pasti juga excited banget dengar cerita kamu berkolaborasi di sana, juga bagaimana kamu menghadapi situasi-situasi yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Dan itu kayak cerita yang menarik banget buat kita dengar. Nah, oke, kayaknya aku harus segera menutup obrolan kita. Mungkin bisa ditutup dengan harapan kamu, atau mungkin kamu punya project yang mau kamu lakukan di dalam waktu dekat, atau bisa juga pesan-pesan buat generasi berikutnya. Ya, untuk proyek sendiri Mbak, saya sebenarnya sekarang fokus membuat dance movie kembali. Saya mengambil, ada karya saya selanjutnya ini berjudul Siri. Ya, itu kan tidak lepas dari tradisi budaya Bugis itu sendiri. Dan yang saya ingin lakukan juga bagaimana membuka ruang pertunjukan untuk saya sendiri dan teman-teman seniman yang ada di Kabupaten Bone. Dan serta ini yang terakhir, saya tetap mengeksplorasi bagaimana saya tetap mengeksplorasi tradisi daerah menjadi ke dalam sebuah karya saya. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, Ira, terima kasih banyak kamu sudah sharing dengan Seni Tari Indonesia dan kamu bisa seluruhnya dengan aku yang baru aja kamu kenal. Kayak kita udah ngobrol kayak
teman baru yang langsung ketemu chemistry-nya. Aku tadi juga gugup kan kayak aduh gimana nih ya cara mulainya chemistry-nya. Semoga obrolannya nggak terlalu kaku biar garing. Oke, thank you banget Ira. Oke, aku closing dulu ya. Ya. Nah, teman-teman, itulah tadi kabar tari hari ini bersama teman saya Fitria Ali Imran, dan kita sudah berbicara. Ira juga udah sharing pengalaman dia, dan Ira juga punya harapan yang besar terhadap ekosistem tari di Sulawesi Selatan. Nah, jangan lupa tetap subscribe, like, dan juga share video-video ini buat teman-teman yang pengen tahu profesi sebagai seniman tari di Indonesia. Terima kasih, saya Ajeng Sulaiman. Sampai jumpa kembali. Bye. Thank you, Ira. Terima kasih.